Prediksi line up menakutkan tim nasional, Timnas Indonesia U23 versus Brunei Darussalam U23 di Piala AFF U23 2025 menarik untuk dibahas. Pastinya pasukan Gerald van den Burg akan menurunkan kekuatan terbaiknya mengingat laga tersebut merupakan pertandingan pembuka grup A Piala AFF U23 2025 pada Selasa 15 Juli 2025 mendatang. Ya, Timnas Indonesia U23 akan memulai petualangannya di Piala AFF U23 2025 dengan menghadapi Brunei Darussalam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Di bawah asuhan pelatih Gerald van den Burg, Garuda Muda memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dengan skuad yang dihuni pemain-pemain bertalenta, Timnas Indonesia U23 diprediksi akan turun dengan kekuatan penuh untuk mengamankan kemenangan perdana. Lantas kira-kira siapa saja 11 pemain pertama yang mungkin akan dimainkan pelatih asal Belanda tersebut? 1. Main menyerang. Meskipun 3 pemain telah dicoret dalam pemusatan latihan TC yang berlangsung di Jakarta, Gerald van den Burg masih memiliki 25 pemain yang siap tempur. Mengingat lawan pertama adalah Brunei Darussalam U23 yang secara kualitas berada di bawah Timnas Indonesia 23, ada kemungkinan van den Burg akan memilih starting 11 yang menyerang dan agresif. Van den Burg pun diprediksi akan menerapkan formasi 4-3-3. Formasi itu diketahui kerap digunakan van den Burg saat melatih di tim sebelumnya. Jika diterapkan di skuad Garuda Muda, maka van den Burg bisa memaksimalkan para pemain yang tampil menyerang. Seperti di lini depan, van den Burg bisa memainkan trio Victor Dethan, Hoki Caraka, dan Jens Raven. Selain ketiga nama itu, van den Burg masih memiliki Altaf Indi yang bisa dimainkan sebagai winger kiri. Lalu beralih ke tengah, Timnas Indonesia U23 bisa diperkuat Arhan Fikri, Robi Darwis, dan Raihan Hanan. Sementara itu, 4 pemain belakang bisa dipercayakan kepada Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Kadek Arel Priyatna, Mikael Tata. Opsi lain masih ada Doni Tri Pamungkas yang dikenal sebagai pemain muda serba bisa. Lalu terakhir di posisi penjaga gawang, van den Burg bisa mempercayakannya kepada Cahya Supriyadi. Secara pengalaman, Cahya menjadi salah satu yang terbaik di antara kiper-kiper lain yang tersedia di skuad Garuda Muda. 2. Inilah 11 pemain pertama. Berikut prediksi line up menakutkan Timnas Indonesia U23 versus Brunei Darussalam U23 di Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia 11, 4-3-3 Cahya Supriyadi, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Kadek Arel Priyatna, Mikael Tata, Arhan Fikri, Robi Darwis, Raihan Hanan, Victor Dethan, Hoki Caraka, Jens Raven. Ula Romeni cedera parah. Oxford United memastikan langkah mereka ke partai puncak Piala Presiden 2025 setelah meraih kemenangan telak atas Arema FC di laga Oxford United versus Arema FC. Dalam laga semifinal yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis, 10 Juli 2025, tim asal Inggris ini menaklukkan Arema FC dengan skor mencolok 4-0. Namun di balik keberhasilan tersebut, Oxford United harus menghadapi kenyataan pahit. Salah satu pemain kunci mereka, Ula Romeni, mengalami cedera serius yang membuat peluangnya tampil di final menjadi tanda tanya besar. Pada pertandingan tersebut, Ula Romeni tampil sebagai starter dan sempat menjadi sorotan positif. Pemain Timnas Indonesia tersebut berhasil menyumbangkan 1 gol penting bagi timnya lewat tendangan voli akurat pada menit ke-9, menggandakan keunggulan Oxford United di awal laga. Sayangnya, nasib buruk menghampirinya tidak lama setelah gol tersebut. Sebuah tackle keras yang dilakukan oleh striker Arema FC, Paulinho, pada menit ke-16 menyebabkan Ula Romeni terjatuh
dan mengerang kesakitan di lapangan. Cedera ulah Romeni cukup parah hingga ia harus ditandu keluar lapangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans saat pertandingan masih berlangsung. Menariknya, wasit yang memimpin laga, Wiwatjumpaon asal Thailand, hanya memberikan kartu kuning atas pelanggaran keras tersebut. Keputusan ini menuai sorotan dari berbagai pihak yang menilai tackle tersebut layak mendapatkan hukuman lebih berat. Pasca pertandingan, pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberikan keterangan terkait kondisi ulah Romeni. Menurutnya, cedera yang dialami sang pemain cukup mengkhawatirkan. Rowett belum dapat memastikan apakah Romeni bisa memperkuat tim pada laga final nanti. Ia menyatakan akan menunggu perkembangan lebih lanjut dari tim medis. Saya ingin mengatakan bahwa cederanya cukup buruk. Tapi kita akan melihat apakah dia akan bisa tampil di final, kata Rowett. Jika bisa tampil tentu bagus, karena ada banyak fan yang ingin melihatnya bermain. Jika mereka, Ula dan Marcelino Ferdinand, bisa bermain tentu itu bagus dan jika tidak, semua harus bisa menerimanya, paparnya. Selain Romeni, Oxford United juga terancam kehilangan Marcelino Ferdinand di laga final. Gelandang muda andalan timnas Indonesia itu bahkan tidak masuk dalam daftar pemain pada laga semifinal. Gary Rowett mengungkapkan bahwa Marcelino mengalami cedera ringan dalam 2 laga terakhir yang membuatnya harus menepi sementara waktu. Saat ini, tim pelatih masih memantau kondisi Marcelino dan berharap ia dapat pulih tepat waktu sebelum laga puncak digelar. Keputusan apakah Marcelino bisa turun bertanding di partai final akan ditentukan berdasarkan perkembangan kesehatannya dalam beberapa hari ke depan. Final Piala Presiden 2025 sendiri akan mempertemukan Oxford United dengan wakil Thailand, Port FC. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 13 Juli 2025, tetap di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Laga ini diprediksi bakal menjadi tontonan seru, mengingat kedua tim tampil impresif sepanjang turnamen. Sebagai informasi tambahan, Piala Presiden 2025 menjadi ajang pramusim yang melibatkan tim-tim dari berbagai negara. Kehadiran klub-klub internasional seperti Oxford United dan Port FC memberikan warna tersendiri bagi sepak bola Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi para pemain muda lokal seperti Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand untuk unjuk kemampuan di hadapan publik yang lebih luas. Namun dengan absennya 2 pemain kunci tersebut, Oxford United dituntut untuk memaksimalkan komposisi skuad yang ada demi meraih gelar juara. Situasi ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi Gary Rowett dalam meracik strategi terbaik menghadapi Port FC yang dikenal memiliki permainan cepat dan kolektif. Kini, seluruh perhatian tertuju pada kesiapan kedua tim serta kemungkinan pulihnya Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand yang menjadi harapan besar bagi para penggemar sepak bola Indonesia untuk kembali menyaksikan aksi mereka di lapangan hijau. Pemain Oxford United, Ula Romeni, mengalami cedera parah usai ditekel oleh gelandang Arema FC, Paulinho. Walhasil, Ula Romeni harus ditarik keluar pada menit ke-16. Oxford United menghadapi pertandingan melawan Arema FC pada laga kedua grup A Piala Presiden 2025. Duel itu digelar di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 10 Juli 2025. Oxford United berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-12 lewat gol tendangan Placeta. Selang 2 menit kemudian, tim asal Inggris itu mencetak gol keduanya lewat Ula Romeni. Usai mencetak gol, petaka datang kepada Ula Romeni. Pemain timnas Indonesia itu terkena tackle keras oleh Paulinho di pinggir lapangan. Kaki Paulinho terlihat menginjak Ula Romeni. Wasit langsung melakukan review VAR untuk melihat pelanggaran tersebut. Usai mengecek VAR, wasit asal Thailand Wiwatjumpaon tidak memberikan kartu merah kepada Paulinho. Pemain asal Brasil itu hanya diganjar kartu kuning.
Sementara Ula Romeni terlihat sangat kesakitan usai kakinya diinjak Paulinho. Dokter tim Oxford United langsung membantunya untuk memeriksa keadaan pemain berdarah Belanda itu. Ula Romeni dibopong keluar lapangan oleh dokter tim Oxford United. Pemain bernomor punggung 11 itu tidak bisa melanjutkan perjalanannya usai kakinya kesakitan. Ula Romeni langsung ditandu untuk menuju ke bench pemain Oxford United. Belum diketahui seberapa parah cedera dari Ula Romeni. Tentu saja diharapkan cedera Ula Romeni tidak parah dan tak merugikan timnas Indonesia. Ula Romeni langsung ditarik keluar dan digantikan oleh Sibli. Pertandingan Oxford United melawan Arema FC masih berlangsung sampai menit ke-25.